Jadi tong mau bahas tentang karena tong semua belum menikah, jadi tong mau bahas tentang pernikahan. Masuk akal kata itu, belum menikah kok bahas pernikahan. Iya, sama dengan orang yang Maksudnya pernikahan kan antara harus orang yang sudah menikah. Kan tong menuju ke sana, jadi mari tong bercerita tentang pernikahan supaya tong so tahu bagaimana nanti ke depannya. gitu. Seharusnya ada Bagus, DP narasumber yang so menikah di Tara sini. perlu. Rada Supaya lebih berpengalaman. Ya benar Eca. Aku setuju. ngondua kayak tentu ada debatik untung beda apa deh ngoni. DP mic cuma satu, Cok. Pro udah di kontra. Woi mik tal tambor ini samanter tuh dengar suara jang goyang-goyang. Cara kenal gue Terap Oh, kalau palang-palang apa? saja. pokoknya ini. Pegang kamar Miki. Semangat dari mik. Iya, jadi tempat cerita pernikahan masih umum kan? Ya. Ya, jadi spesifik. Kira-kira apa cerita pernikahan Dalam konteks biasanya tuh orang yang belum menikah. Jadi kan untuk melihat pernikahan itu seperti apa itu kan bisa saja. boleh. Bisa saja itu yang dibahas. Maksudnya di Jangan virtualkan mic sudah, semua di dalam tuh. Samanter mau potong tuh lala. jangan potong. Baru di belakang dibicara. Kau tuh itu. Oke, tunggu fokus kayak inti. Fokus tentang apa mana? Bisa santai sih, Ian di tertawa Makanya dulu. harus dekat kita. Tak usah makanya mendekat-dekat, pokoknya sama saja. Ih, sama saya tuh langsung isi dalam mulu anak ini. Bicara biasa-biasa. Tadi Rio bilang Jangan sampai konten ini konten komedi, tak tahu. Jangan tertawa orang terasa lucu ini obrolan. Cuma ngoni yang merasa paling lucu di dunia ini. Gue bikin DP Ya, gue di keluar dulu yang sama ntar pelan-pelan saja. jadi menikah nih kira-kira nanti tong akan sampaikan tong pendapat masing-masing terkait dengan pernikahan. Iya, atau tong bahas dengan topik DP inti dulu maksudnya. Untuk umur seberapa sekarang? Itu dulu. Dia sendiri DP terkasih peseri. Taruh tanya maksudnya dia masih bicara. Kita 26. 27 menuju 28. 28 sudah tahun ini. Saya 26. Saya 26 dong. 27. Ci, seberang. Tahun ini Sama dia untuk lahir sama. ngan 97 weh. 98. 96. Ke sama berapa? Iya 97. Oh 97. Oh iya. 26 jadi di umur 26 ini kan biasanya di rumah tuh sudah tanya-tanya begitu. Iya. Kang Ngoni di rumah kira-kira bagaimana? Ngoni pe rumah itu bagaimana Ngoni rasa? Di rumah sudah tanya kah? Dapat kode-kode kah? Lebih ke tetangga sih. Iya, kenapa tetangga? Karena menurut saya Jantol dekat. Biasa saya di sini aja. menurut saya karena papa dan mama kan dong malu hati tanya di torang kapan menikah. Jadi kebanyakan tetangga sih yang tanya. Oh, tetangga yang tanya. Kalau Sarifah berumah? Tanya kalau soal menikah tuh pasti tanya, apalagi lihat keadaan di sekitar banyak yang so menikah tuh, terutama yang umur di bawah orang tuh banyak so menikah, jadi pasti ditanya lah kalau soal kapan menikah gitu. Pernikahan dini. Iya, kayak begitu makanya di rumah kita juga sama, maksudnya jaga pertanyaan kayak gagal terus begitu apa salah terus calon-calon yang ini. Kayak begitu. Nah, makanya usia sini tuh obrolannya pasti dalam menikah. Di usia ini tuh memang tuh frustasi dengan pertanyaan orang. Apalagi kalau setiap hari tuh masuk undangan. Ini kan akhir-akhir ini lagi sering masuk undangan. Ya, masuk undangan. Orang ada banyak-banyak bikin hajatan. Kasihan. Jangan udah paling sedih kah? Kok kalau di undangan kalimat yang paling kita cek kerasa kalau orang tanya tuh, "Kong kapan?" Itu kayak jangan lama-lama begitu. Apalagi kayak Buku rebe. Buku rebe ayo. Apalagi kayak yang kong kapan begitu langsung tuh kayak Kira-kira dong. maksud. Itu gitu. Kita paling emosi. Kayak dong baca lah begini kalau tiba-tiba kayak kong kapan gitu. Maksud itu kayak maksud. Itu yang biasanya makanya kita Pastikan tuh rasa risih begitu tuh. Siapa sih antara rasa risih kalau setiap Jangan di dapat sini. ada Tarisi pertanyaan cuman siang kayak sekali. iya itu cuman memang pertama tuh ntar bisa hindari kalimat pertanyaan itu.
Yang kedua biasanya tong balas ding tak tahu atau bahasa diulang pada orang tuh. Kalau seandainya orang yang tong kenal pasti tong jaga bahasa apa segala macam. Kalau ngoni maksudnya aja tol tegang kan bicara biasa saja tuh. Tidak bisa. Untuk merasa kayak ngoni merah sapi sekali di problem ini kah? Kan ini kan terjadi tuh jadi tuh. Terjadi dan memang saya takut. Kenapa? Kenapa takut? Karena memang tadi ada di usia 27, 26 ya, ada yang sumur ke 28. Ini bukan peringatan lagi, ini zona merah untuk semua usia-usia terang. Iya, ibarat kata ini Tuhan sebelah pas tangan. Astaga, atur-atur Tuhan. Luar biasa podcast ini. Patah sebentar nih. Jadi besok sudah. Sah. Mas atur. Iya, Masalah kita besok bicara. semua orang mau kayak, ya besok dah, tapi DP calon ini yang Waduh. masa nggak duduk di muka 100 penghulu cuma juta ngana lagi. sendiri begitu. Kan termasuk akal. Iya. Ini lagu dari Ojek Pangkalan sampai 100 juta ini tar kawin nih. Kawin. Tunggu lagu apa baru boleh kawin. Jadi saya juga ketika kita dengar mulai kekinian tuh lagu-lagu yang menyinggung mas kawin, menyinggung mahar dan lain sebagainya. Dan luar biasa ya. Ataukah mungkin itu ada masalah juga di situ? Mungkin karena mahar orang jadi ragu-ragu untuk menikah atau laki-laki jadi ragu-ragu untuk melamar. Minder sih. Kau gimana? Kalau menurut Kayaknya Ngana, Ngana rasa apakah? Kalau menurut saya lagu ini kan diambil dari mutasi sejarah Kenyataan, orang kan? Kenyataan. Kehidupan sehari-hari. Jadi bukan mahar sehingga dong. Bagaimana? Bukan hanya karena mahar sehingga dong bikin lagu. Tapi itu artinya realitas yang sudah terjadi bahwa orang ini tentaku karena mahar tadi. Riza Ngana bicara paling Ngana selama terbicara sekali. DP problem di situ. Ini kan tanya dari tanya dari sisi laki-laki. Apa yang buat ngoni belum masuk minta perempuan begitu tuh. Dari sisi apa yang memberatkan ngoni untuk masuk minta orang pe anak? Oh, dari situ. Kira Rio jawab dulu. Terdapat jawaban ku minta kita yang jawab. Tadi nggak jawaban ngaliar fenomena yang di orang pe. Jujur kalau saya baku tindis mahar begitu tuh. Kalau saya jujur saja belum ada jodoh. Belum cocok, belum ada yang cocok. Belum ada yang cocok, belum ada jodoh, belum ada pacar, maksudnya belum ada pacar serius atau pacaran yang serius. Sehingga saya punya progres ke depan belum ada. Itu satu poin. Ya. Yang kedua kalau soal mahar, bukan hanya Alan Darman yang kasih menyanyi 100 juta, bukan hanya kali ini saja. Dan itu dari pengalaman dan yang belakang kan sudah. Bahkan ada yang bukan hanya 100 juta tuh, bahkan ada yang lebih daripada 100 juta. Tapi itu bukan menjadi poin. Tapi bagi menurut saya kenapa sampai hari ini belum? Karena memang belum ada jodoh. Kalau bilang belum ada jodoh, belum ada yang Ngana suka. Bicara saja tong setiap datang masuk undangan. Tong lihat orang-orang cewek-cewek di Galilea ini banyak sekali. Iya. Tuh masih ada yang tercocok Ngana cari yang model bagaimana Itu begitu. Sari masuk di pinggir tuh. Ini Mama Ade sendiri kan. Eca? Jadi cari yang bagaimana ini? Jadi bukan berarti kayak macam di acara kaum perempuan banyak terus harus cari dorang. Ini yang saya maksudkan bukan banyaknya perempuan jumlah kuantitasnya, tapi artinya komitmen dalam diri orang dengan si pasangan itu. Jadi berarti maksudnya Ngana saja ntar mau cari. Iya. Bukan Karena merasa cocok. Bukan belum. karena ada dia sih yang mau cari. Dia belum merasa cocok. Atau Ngana belum merasa ini waktunya begitu. Belum saatnya menikah. Belum begitu. ada Atau duit. gimana? Kan ada dua. Ada belum merasa cocok dengan pasangan saat ini atau belum merasa siap untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Yang mana Ngana punya begitu? Yang Dua-dua. mana? Jawab terus. Karena maksudnya ini kan tadi konteksnya Ngana bilang Ngana kalau kita Ngana bicara belum selesai, selesai Ngana punya baru langsung offer di orang.
Ini nih, ini. Laki-laki sini kan ada 2. Iyo, jadi kalau menurut kita yang Jangan dua kita kepala belum menikah biasa karena memang cari tapi belum ada yang cocok, belum ada yang mau. Jadi setiap tanya ada yang apa, ada yang bilang mau tapi terjelas dan lain sebagainya. Ada yang sepi kawin dengan orang lain, ada juga yang macam-macam lah. Ayo guys, hubungi nomor di bawah ini. Jadi menurut kita kalau kita sih so siap dan mengusahakan. Nah, cuman memang belum ada. Kalau Eca kan kayak kalau dari Eca bicara kayaknya menurut kita Eca cari. Kah bagaimana? Masih ingin bermain-main. Iya, Cai. Ingat umur kah? Kalau dari Ngoni yang perempuan bagaimana Ngoni merasa tentang? Saya juga ingin tanya sebenarnya sebaliknya, kalau yang perempuan kenapa sampai belum ada begitu tuh? Belum maksudnya. Perempuan itu sifatnya menunggu. Oh, Masya Allah. Sifatnya menunggu. Teteo. Sifatnya menunggu. Betul. Coba tung istilahnya, betul perempuan itu sifatnya menunggu. Apakah tung harus membetulkan atau mungkin karena iya. Padahal jodoh itu dasarnya tadi dicari. Apakah laki-laki yang cari saja, perempuan menunggu? Maksudnya kan dicari. Atau cari? So ada nih kayak Jadi dicari yang so menunggu ada apa? tapi tong kan tunggu laki-laki masuk minta. Tar mungkin tong kesana masuk minta di laki-laki. So ada nih misalnya so ada laki-laki terus kayak kapan nggak masuk minta kita begitu, kayak kapan nggak mau datang di rumah, kapan nggak masuk minta. Kan tong tuh cuma tunggu. Cocok. Kalau laki-laki belum siap datang, masa tong harus paksa hela-hela pada dia datang di rumah bilang ditompe orang tua. Iyo, masalahnya begini. Untuk orang laki-laki itu akan masuk minta saja kalau ada DP cewek. Pertanyaan balik, kira-kira yang si cewek ini ada DP cowok atau ada? Ada pasti. Maksudnya Iva cowok ada? Maksudnya bukan cowok. Oh, jadi pertanyaan Itu yang juga menjebak. salah satunya mimpi hambat. Kan tara harus emar tuh pacaran baru tong menuju kan pasti kan kayak oh iya tunggu ya tenan tak masuk minta pangana kayak begitu kan tong cuma tunggu. Nah, sekarang begini, Tara harus diajak perempuan pealasan begini karena laki-laki tara masuk minta. Tong ini sifatnya menunggu. Pertanyaannya, walaupun sifatnya menunggu, tapi kan kalau terhadap cowok akan tuh lama saja. Cowok yang Eca maksud ini batunangan begitu maksudnya. Maksudnya calon terhadap. Maksudnya calon. Kalau batunggu tuh berarti so ada tuh. Kalau batunggu tuh berarti so ada Eca. Iya, makanya tadi pertanyaannya di umur segini kenapa belum ada? So Tadi ada, bilang so tapi tapi ada hal-hal yang tara harus tong publish. Itu yang harus dijawab. Iya, jadi ada hal-hal yang tara harus dipublish kayak Rio, tapi cowok tuh ada orang ini kan tara mungkin nanti dia so datang di rumah baru. Oh iya dia itu semua minta besar Rifa. Oh my. Iya, cuman kan kita maksud itu tadi. Makanya kita bertanyakan dari konteks adalah apakah karena mahar kong sampai laki-laki ini tara berani. Oh iya. Tara berani. Kalau saya naik bukan, kalau dari perempuan Ngoni rasa bagaimana? Apakah karena Ngoni merasa laki-laki itu bercerita kan pasti Ngoni sempat bercerita nih, ada obrolan. Apakah karena laki-laki bilang Ngoni pemahar ini yang mungkin tong mesti usahakan dulu sampai maharnya tercukupi baru bisa begitu. Kak, Ngoni rasa bagaimana? Iya, salah satu. Pastilah. Salah satunya kan itu kan laki-laki kan orang menikah bukan orangnya cuman gengsian toh. Iya, terus Maksudnya kayak mungkin orang anak perempuan kun cuma kesana. baru di laki-laki juga harus punya latar belakang yang kuat kayak ngan mau datang di orang anak perempuan nih. Harus sobat siap begitu. Kalau kosong-kosong kan tar mungkin nggak berani datang di orang anak begitu. Betul. Iya, betul. Jadi maksudnya berarti harusnya mahar ini tuh salah satu alasan. Karena ketika kalau mendengar ke konteks lagu kan bagaimana di awal kan katanya dia tuh tarda kerja, kong di orang tua tar suka tuh tar mau tar setuju. Kalau habis itu dia cari kerja di tambang kaum Malefut baru habis itu. Nah, berarti kan betul konteksnya adalah laki-laki sedang mempersiapkan untuk maharnya yang harus disiapkan. Nah, selain mahar, ini biasanya tuh menurut kita yang lumayan memberatkan tuh kayaknya biaya pernikahannya. Nah, itu. Kan mahar ini beda dengan biaya pernikahan itu. Kan mahar kan terserah perempuan mau minta apa karena itu kayak orang bilang DP harga diri begitu tuh bukan DP harga diri tapi kayak itu tuh dia yang minta. Mahar dan kerugian tuh Beda. Iya, Mahar biaya pernikahan kita maksud. Mahar tuh kayak perempuan yang tentukan sendiri begitu. dia peminta. Kalau kerugian ini kan dipakai untuk buat acara. Iya, Makanya kayak euforia besar pernikahan. tidaknya mahar itu
ngana pe ngameni kan nanti konsepnya bagaimana begitu. Kalau nggak mau basar-basar otomatis dia pe kerugian besar. Jadi yang memberatkan apa ini? Maksudnya mahar atau kerugian kayaknya. Oh, biasanya yang memberatkan itu kerugian. Jadi Kalau mahar tuh biasanya ada yang boleh campur tangan perempuan. berapa Iya, dia kayak seperangkat alat sholat atau begitu toh. Itu kan mahar tuh tidak terlalu itu. Berarti ketika kerugian yang dong ucap 100 juta itu tuh dimasukkan dalam pernikahan. Maksudnya biaya pernikahan. Iya. Kerugian biasa orang Galela bilang kerugian. Ah, jadi Ongkos. itu terada. Jadi Bukannya ongkos lain lagi. Ongkos tuh kerugian dah. waduh, bisa-bisa tentara paham secara harfiah ini. Saya tong batal di tengah-tengah ini. Itu ongkos nikah tuh. Iya, kalau misal kerugian 100 kun tambah ongkos lagi 100 lebih sudah. Nah itu satu kali kecuali bahan yang dong bilang kayak kerugian DP ongkos dan bahan. Berarti ongkos tuh doi kalau ada yang biasa kan dong tambah bahan kayak baras berapa karung, terus bawang Iya, betul. Terus lagi di era ini dengan digempur lagu 100 juta ini psikologis media sosial saya lihat khususnya Facebook, orang semua berstatus tuh. Lu bilang apa? Dong bilang 100 juta boleh masuk. Akhirnya tong komen saja biar 100 juta tetap mati 20. Kita tidak punya mati 20. Mati 20. Baru habis itu ada lagu di balasan itu, kalau sarjana 100 juta. Ya lah. Sarjana ke Sarjana. Sarjana? Berarti ini 200 juta. 100 juta. Sarjana? SMA. 100 juta, 200 juta. Jangan ragu-ragu masuk. Siap 200 juta kawan. Oh, 200 juta berarti kawin 2. Ini maksudnya 2 orang. Bukan maksudnya jaga baik-baik. Jadi selain kalau memang betul tapi kan tontara harus bilang mahar itu menjadi kendala, nanti tom pesimis. Iya. Tuh. Mahar itu ada saja. Yang memberatkan itu angka daripada mahar itu. Kerugian angka dari kerugian itu. Jadi kalau tara sebut 100 tara berat sebenarnya. Cuma kan banyak yang sebut 100. Apakah hanya di lirik lagu? Cuma di lirik lagu tuh ntar sampai 100 kasih. Coba pasti bisa. Langsung mulai keskurang nih setawar. Hanya di lirik lagu kan? Hanya di lirik lagu itu. Kalau memang 100 juta ada deh cara-cara untuk nego sebenarnya. Usah aja bicara-cara sini, ntar bahas bicara-cara. Jangan Konteksnya terlalu luas itu ke sana. Ini Soalnya ini pernah lamar orang pe anak ngana. Makanya itu. Dia punya lain beda otak negatif. Kembali lagi tadi. Siapa kuntung so sampai itu? So umur 26, 27, 28 kumpul menikah ini. Selain faktor mahar, apa tadi lagi? Tadi itu ada topik pembicaraan yang mau arahkan ke mana kok? Dan surtong kembali. Bisa cara-cara nego begitu. Oh iya. Apa nih? Iya, maksud nego ini kita Nego dalam hal apa ini? Nego. Maksudnya mahar ini bisa dinego kan? oh iya, ini yang terjadi Mahar rugi maksudnya. Bisa dinego dengan dibicarakan baik-baik kan? Dengan dua belah pihak keluarga. Intinya tidak memberatkan. Tapi kalau 100 juta kamu mampu ya sudah. Bismillah. Intinya begini, tidak memberatkan. Kalau 100 juta paling kurang 10 masih 90. Masih berat itu, Cok. Ya. Oke, lanjut. Habis itu DP konteks masih di pernikahan itu yang tadi kita bahas tentang biaya pernikahan. Yang kita agak kurang nyaman tuh orang menikah bikin acara di terakhir ke bawah malah kalau biasanya di akhir-akhir kan orang berkacau dengan apa segala macam. Yang kayak begini kan sebenarnya merugikan pihak yang mengadakan acara sih menurut kita. Karena akhirnya orang yang bikin acara jadi kayak ragu-ragu, jadi takut, maksudnya ini kalau bikin acara kok kacau lagi. Habis itu kan orang yang ganti rugi lagi. Mungkin yang bikin kacau yang ganti rugi itu kalau ada barang-barang yang rusak. Ini apa segala macam. Kalau ngoni lihat dari segi ngoni, apakah menurut ngoni harus ada acara kata rada? Harus ada prosesi. Pesta begitu. Pesta. Kalau Jadi- saya tara harus. Oh begitu. Karena Itu kan tergantung orang yang mengadakan acara. Kalau tom bilang
cuma akad-akad saja karena pernikahan kan memang cuma akad. Itu kan cuman kayak memang somem budaya di tumpe masyarakat, harus ada resepsi, harus ada pesta-pesta, tapi semua tergantung orang yang punya acara. Kalau dari saya pribadi, tak perlu ada acara-acara resepsi atau pesta-pesta begitu. Yang penting selesai akad sudah. Iya, masuk akal juga. Cuman kan sebenarnya resepsi juga kan sunnah. Jadi tak boleh tersalahkan itu Iva pendapat. Kau ngana bagaimana? Nah, bagi saya dengan tadi tom bicara yang poin pertama dengan biaya acara yang mahal dilakukan hanya dalam satu malam, baru konsekuensinya banyak, konsekuensinya besar, resikonya besar. Ya. Nah, ini juga perlu orang juga sebenarnya terhabis pikir kenapa orang menghabiskan biaya dengan puluhan juta dibuat dengan hanya satu malam, resikonya besar. Bagi saya ini sudah menjadi tradisi untuk orang Galela. Jadi walaupun sama dengan tadi Iva bilang kalau saya tidak perlu. Makanya saya bilang kan kembali lagi Tidak perlu. orang. Tapi itu kawin ini bukan hanya Iva dan dia calon, Keluarga juga. Iya. Nah, makanya saya sering dengar dalam prosesi ceramah perkawinan hikmah nikah. Itu jaga Ustadz bilang nikah itu kasih baku kawin antara keluarga perempuan keluarga laki-laki, bukan hanya dia si mempelai perempuan, menyatu dua-dua begitu. Jadi kalau Iva bilang dia harus untuk buat pesta, tapi kalau keluarganya Nah itu yang tadi itu makanya bicara keluarga, kerugian itu biasanya yang buat keputusan juga keluarga. Bukan mempelai sendiri kayak begini kan keluarga yang berkumpul jadi dong yang bilang oh minta begini, jadi dong yang putuskan begitu. Bukan perempuannya saja yang bilang nanti kamu minta kerugian begini begitu. Berarti konteksnya memang cukup rumit ya. Iya karena kalau so berhubungan dengan orang banyak kayak keluarga besar apalagi itu kan pasti rumit. Satu bicara ini, jadi banyak pendapat di situ. Ramadan nggak bicara sedikit. Di konteks bagaimana menurut Gana? Di dalam konten nanti sadar sendiri tadi DP kata tuh cuma dua. Baru bantu tertawa. Menurut Anda iya jawab dulu. Pesta-pesta itu dilakukan cuy. Apa sudah anda bicara? Iya bicara. Dia pegang-pegang lebih mix. Keluar Ustara jadi tetap di sini sudah di dalam. Di dalam jadi tepas. Aduh. Jadi memang tompe tradisi di Galela ini orang kalau saya tapi konteks Galela tuh artinya kalau saya itu orang terlalu elit. Barang Elit orang kalau bilang buang-buang anggaran bisa juga sih karena tadi dengan biaya acaranya yang besar tuh baru diadakan hanya satu malam dan tadi banyak risiko yang tung hadapi dan di situ ketika DP biaya so mahal belum lagi DP apa rusak dan lain sebagainya karena pesta itu berjalan dengan penuh kekacauan itu yang perlu di kalau begitu menurut Nana pemasukan kan berarti intinya adalah kayaknya acara harus tetap ada tuh karena ini kan pertama keluarga mau terus habis itu ini sudah jadi budaya. Nah menurut Ngoni kira-kira ada solusi kita ada biar pestanya tetap jalan tapi tak ada kacau-kacau begitu yang seperti yang lihat bahkan kemarin di konteks tuh yang di Tobelo kan ada yang sampai mati tuh meninggal gara-gara dong bakar rumah dong tusuk habis itu dong bakar rumah. Kalau begitu kira-kira ada solusi untuk biar pesta jalan tapi tetap aman. Jadi bukan pembicara antara pesta atau ada pesta atau kasih tiadakan sudah tuh. Tapi kan begini ada orang bicara begini kalau tara bikin pesta itu akan bilang masa Reza ngana kawin kun tara pesta Reza dia kawin tuh pesta kung rame gengsi. Jadi pesta itu sumin darah daging itu tadi hanya saja dalam prosesi ini banyak tadi risiko yang terjadi. Olehnya itu di sini tung kasih solusi. Kira-kira solusi untuk dalam kira dari tadi yang bicara tuh orang mau kasih solusi.
Kasih solusi tar Iya, ada. kan anak kasih solusi dulu, Bapak. Solusinya hanya satu. Kesadaran sih sebenarnya. Nah, Kesadaran bagaimana? Susah kalau maksudnya kayak ini kan banyak orang tuh, jadi kalau toh mau kendalikan semua tuh tak bisa. Jadi harus sadar diri kan, nggak so mau ada pesta nih, so mau buat hiburan-hiburan begitu. Kalau mau yang kas-kacu sendiri otomatis dong tutup DP pesta. Jadi harus sadar diri sendiri-sendiri, semua butuh hiburan, semua so mau bajoget-bajoget di pesta. Jadi kalau tara mau orang tutup pesta atau orang mau kasih tahu usah bikin pesta, ya harus sadar diri, aman-aman begitu tuh. Tapi kan itu juga tar mudah tuh. Maksudnya mau bilang harus kontrol orang pe kemauan juga tara bisa. Kayak tong harus sadiki jang kacau. Buktinya kayak sebelum acara mulai Pak, dong suka seinga dari awal toh, kayak si loloa keluarga itu pasti dong kasih inga. Tapi tetap saja masih ada. Bahkan di acara pernikahannya polisi sekalipun tetap akan kacau begitu. Iya, itu yang kita jaga agak ini. Kayaknya menurut kita itu salah satunya adalah kalau mau ya peran orang tua di rumah ya, yang harus kasih nasihat di anak-anak. Karena kalau lihat yang bikin kacau bukan peserta tamu undangan, yang bikin kacau itu orang-orang yang di luar yang menonton, orang-orang yang di luar yang mungkin termasuk di acara tapi habis itu dong ikut kalau sholat lat yang kayak begitu. Makanya yang kayak ini kembali lagi sebenarnya ya orang semua yang harus sama-sama sih. Sebenarnya acara pesta ini bagi saya ini acara pesta ini sebenarnya kacau itu dia termasuk dalam agenda acara. Kacau nih. Sejak kapan kacau masuk agenda Tapi acara? kamari-kamari begini, kacau ini dong suka masuk dalam salah satu hal yang harus terjadi dalam sebuah acara itu. Nah, itu yang heran. Olehnya itu pesta kacau ini bagi saya bukan tradisi. Dulu orang berpesta itu terkacau-kacau. Nanti kamar-kamar saja. Kenapa sehingga kacau-kacau ini sering marak terjadi di setiap orang pe acara resepsi, di pesta dan lain sebagainya? Karena apa? Akarnya adalah ada minuman keras satu. Itu salah satu. Jadi dia datang ke pesta mesti mabok. Dia bisa barong kecuali dia semabok. Nyali apa orang bilang? Nyali minuman, nyali cap tikus katanya. Olehnya itu salah satu permasalahannya adalah minuman. Dulu tuh bahkan tidak ada keamanan. Minuman apa nih? Minuman tuh banyak. Ya minuman yang buat mabok lah. Minuman keras. Tapi ada yang bilang tuh kalau seandainya yang bikin pesta kacau itu miras, bikin apa di diskotik itu tar begitu, tar kacau. Sekarang itu pertanyaannya, bikin apa diskotik ini kan tanpa orang berminum, tar kacau. Itu bikin apa? Sedangkan kalau mau dibilang miras itu pengaruh, bikin apa dia jadi begitu? Bukannya di diskotik lagi ada yang dong kacau-kacau. Kacau-kacau tapi kan konteksnya tar sampai baku pukul, pica-pica sampai apa segala macam. Iya. Kalaupun kacau pasti tar mungkin dia jadi begitu karena ada keamanan yang langsung keluar. Nah, itu bikin apa itu? Ayo loh, bagaimana itu? Itu tadi kan bilang miras. Bentar bilang. Iya, karena begini. Biasanya di pesta ini di orang pe acara ini pesta ini kan yang lain kan terada keamanan. Keamanan. Tapi tadi sebenarnya keamanan ini tidak harus dari pihak kepolisian atau pihak, tidak harus. Karena orang bisa menjaga keamanan sendiri. Yang menjadi permasalahannya orang itu tidak bisa menjaga keamanan sendiri. Kenapa tidak bisa menjaga keamanan sendiri? Karena tadi orang sudah didasari dengan minuman keras satu, kemudian kayak pergaulan bebas anak-anak model sekarang yang sering-sering baku jaga itu. Iya, itu sebenarnya Tawuran. Tawuran. Biasanya itu maksudnya tuh kayak biasa kacau-kacau begitu tuh bukan di acara situ baru
kacau begitu, pasti dong so ada Problem sebelumnya. problem sebelumnya, makanya dia terbawa pas di situ karena di situ kan pasti bakumpul nih toh semua ada, jadi terjadi begitu. DP permasalahan ini bukan nanti di acara pesta itu baru ada permasalahan, biasanya Jadi so ada dendam masalah biasanya. sebelumnya. Oh, baiklah kalau begitu. Baru sering-sering semangat kamu. Rio udah terputung part ini. Cepat Ya. sudah. Baru sering-sering begini. Anak-anak mindset sekarang ini pergi acara mesti kacau. Iya itu. Kalau tara kacau, tara asik katanya. Ya. Itu yang sebenarnya salah. Makanya itu memang solusinya adalah Dan berarti- anak-anak ini tidak berpikir tuan rumah sebenarnya. ya. Padahal tuan rumah bikin acara ini, bikin pesta ini mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Tapi kenapa tuh orang harus kasih kacau? Oke, baik. So kayaknya memang itu solusinya adalah orang kembali ke topik Kembali ke diri masing-masing, topik keluarga, tong nasihat apa segala Kenapa macam. pun tar kasih solusi bahwa pesta itu tak usah diadakan? Karena tadi Ada yang kasih solusi begitu, tapi menurut kita itu kurang pas. Sulit karena ngana sendiri yang bilang bahwa itu menjadi budaya. so mendarah daging di tompe masyarakat begitu, jadi kalau untuk kasih hilang tuh susah begitu. Bahkan kemarin yang Toiko pelatihan pranikah pernah ada yang bilang bagaimana tar kasih hilang pesta-pesta, terus jawaban dari pemateri bilang setingkat torang di Kementerian Agama itu tara ada wewenang untuk kasih berhenti itu, dan itu memang sulit kecuali tong sosialisasi kalau bikin acara begini-begini, tapi kalau untuk kasih berhenti itu sulit. Jadi memang kas berhenti itu bukan solusi yang tepat. Tapi menurut kita ya harus, kalau mau tetap lanjut, pihak keamanannya yang ditambah mungkin. Karena itu terpaksa. Pertama karena mindset orang-orang di sini yang agak susah. Harus dipahami bahwa orang semua orang di sini itu susah juga untuk diatur, agak pengmalawang. Jadi orang sadar bahwa orang harus tamu keamanan. Iya, Atau itu gunakan pemuda-pemuda desa atau biasanya begitu. Iya, terus satu lagi, kebanyakan yang buat masalah ini tuh biasanya anak-anak yang di bawah-bawah, maksudnya yang umur masih muda-muda sekali begitu tuh. Entah karena dompe pikiran yang belum dewasa atau apa, tong metar mengerti. Ding, satu hal yang paling penting sebenarnya, rubah pikiran kita bahwa datang ke pesta itu tidak datang ke pesta itu hilangkan pikiran kacau-kacau. Karena esensi pesta itu bukan setelah baronggeng habis itu baku pukul, bukan begitu. Ya. Baronggeng itu menikmati, ya berpesta ya orang tung senang-senang di sana begitu, tung hiburan di sana. Kan orang kan kalau datang di pesta berarti tong ini tamu, orang yang punya acara itu tuan rumah, jadi berlakulah selayaknya tamu begitu. Kalau datang di orang pe acara ngana itu tamu, tara boleh bikin kacau di situ, tara boleh Ini bikin kebalikan. hal-hal. Ini kebalikan. Saya kasih kacau di situ, saya dianggap lebih jago di situ. Makanya harus rubah itu pemikiran-pemikiran kayak begitu tuh, rubah karena ngana ini tuh datang di orang pe acara. Jadi ngana itu posisinya tamu, yang tuang rumah itu DP, maksudnya yang bikin acara itu DP tuang rumah. Jadi berlakulah selayaknya tamu begitu. Bagaimana sih tamu datang di orang pe rumah, harus sopan. Tara boleh bersikap yang berlebihan. Orang udah bicara ya. Oke, kalau begitu berarti kayaknya cukup di situ itu bahas tentang pernikahan. Selanjutnya kalau seandainya tuh masih ingin bahas, mungkin ada part selanjutnya. Jadi jangan membuat orang lebih trauma. Istilahnya bukan begini, bukan tara mau kawin karena tuh takut kacau, bukan. Jadi tambah lagi Jangan dianggap kacau itu memperhambat tong lama kawin, bukan itu, bukan. Jadi orang-orang yang Tapi di luar tong kawin sana, jangan kacau. jadi orang-orang yang di luar sana yang jaga ada apa orang Tabrak ini. jaga. Jadi orang-orang di luar sana yang jaga tanya, "Kue kapan kawin begitu." Orang di sini juga ingin kawin, cuman memang belum saatnya, belum DP waktu begitu. Jadi kalau biasa ditanya, "Kong kapan begitu, adik-adik so kamu tuh gitu. Orang juga pengen sebenarnya sejujurnya.
Oke. Itu saja. Ian Yo, ada. itu Pesan, sah. Cukup. pesan untuk Cukup. orang yang Iya itu tadi cukup itu tadi tuh. Tadi kan Ecer yang Sarifah sudah tuh. Ecer yang Sarifah sudah tuh, Kung Ana lagi. Apa tadi pesan? Tadi kan kita sudah tuh di awal. tanya kapan nikah. Pokoknya kalau ada tuh tunggas. Bertugas jodoh sudah. Jodoh nih boleh. Oke kalau itu ya cukup kayaknya sampai di sini. Oke, thank you. Thank you. Nonton semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Kasih. Salam Tomomi, jaya jaya.